Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan di dalam menanggapi sebuah buku Islamic Invasion karya Robert Murray yang telah kita sajikan di dalam video-video yang lalu yang mengenai mukjizat-mukjizat. Sekarang ini sudah mulai pada kesimpulan setelah saya sampaikan tanggapan atau sanggahan atau jawaban tentang mukjizat-mukjizat itu. Sekarang kita simpulkan. Jadi mukjizat-mukjizat yang dilakukan atau dibuat oleh Yesus Kristus yang dipertuhankan oleh umat Kristen itu adalah hal biasa dan sudah lumrah dilakukan oleh orang-orang lain pada zamannya. Bahkan ada kolam yang mampu membuat mukjizat, membangkitkan atau menghidupkan orang mati. Ini bisa dilakukan oleh Elia, juga oleh Yehezkiel. Jika karena melakukan atau membuat mukjizat itu lalu Yesus Kristus dianggap sebagai Tuhan oleh umat Kristen atau sesuatu yang superior, orang-orang lain juga banyak yang melakukan mukjizat-mukjizat bahkan lebih hebat lagi, dan sebagian telah disebutkan di atas atau di video-video saya yang lalu. Yesus Kristus menghidupkan Lazarus saja, tetapi Yehezkiel mampu menghidupkan berpuluh-puluh atau beratus-ratus orang sekaligus, bahkan suatu pasukan tentara. Bagi umat Islam, keajaiban atau mukjizat seperti itu, meskipun kalau itu misalnya benar-benar terjadi, tampaknya itu tidak perlu banyak sekali cerita-cerita atau legenda-legenda keajaiban atau mukjizat seperti itu di dalam agama-agama lain, seperti dalam agama Hindu, agama Zarathustra, agama Buddha, dan lain-lainnya yang lebih hebat-hebat dan lebih luar biasa, yang juga tercatat sebagai dokumen yang tertulis. Pendek kata, semua mukjizat yang dianggap luar biasa oleh umat Kristen itu ternyata peristiwa biasa saja pada zamannya dan tidaklah mampu mengubah perilaku atau akhlak manusia. Dan itu kini hanya menjadi cerita kosong tanpa isi yang hanya menarik dan hebat untuk dibicarakan, tetapi tidak dapat menjadi contoh suri tauladan atau tuntunan hidup bagi umat manusia. Sebaliknya hanya menjadi tontonan saja di dalam panggung sejarah kehidupan manusia. Kini badai dan bencana alam terus terjadi dan tidak dapat dihalaukan oleh orang-orang Kristen yang mengaku pengikutnya Yesus Kristus. Penyakit juga bermacam-macam yang mengancam manusia seluruh dunia ini. Bahkan kematian pun tetap menjemput para orang-orang yang mengimani dan mempercayai Alkitab 100%. Kenapa? Mukjizat-mukjizat seperti itu hanya sebagai tontonan saja dan bukanlah suatu tuntunan hidup. Akan lebih bijaksana jika mukjizat yang dibangga-banggakan oleh umat Kristen itu dinikmati oleh orang Kristen sendiri. Jadi jika itu lalu dibangga-banggakan, dibanding-bandingkan seolah-olah itu mukjizat yang paling ajaib, paling luar biasa, paling hebat, apalagi
mukjizat semacam itu dibandingkan dengan mukjizat yang dilakukan oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kini kami katakan, seandainya ditunjukkan 1000 mukjizat lagi yang dicatat dalam Alkitab Perjanjian Baru ataupun Alkitab Perjanjian Lama, itu tidak sampai 1/100-nya mukjizatnya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau Quran suci. Jadi itu namanya tali pancing hanya sejengkal, tidak akan mampu mencapai dasar laut yang dalam. Yang kini sedang terjadi dan akan terus terjadi, misalnya jika Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hafal Quran suci, kini beratus-ratus, beribu-ribu, bahkan berjuta-juta orang muslim yang hafal Al-Quran. Apa ada orang Kristen yang hafal Alkitab? Bahkan para cerdik pandai pun, para sarjana Alkitab pun saya yakin tidak hafal. Oleh karena itu, berbeda dengan orang-orang Kristen yang membangga-banggakan mukjizat-mukjizat Yesus Kristus yang tercatat di dalam kitab Perjanjian Baru, sembari merendahkan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Muslim meski mensikapi bermacam-macam mukjizat para nabi itu sebagai suatu isyarat yang harus diterjemahkan di dalam kehidupan untuk dapat melakukan pembentukan karakter rasuli. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam mampu mendinginkan api. Quran suci Al-Anbiya suratnya 69 mengandung isyarat adanya pemanfaatan panas untuk teknologi energi AC atau kipas angin yang mendinginkan udara. Apalagi kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mampu mentakwilkan mimpi. Dalam surat Yusuf 36 sampai dengan 43 ini mengandung isyarat adalah menghendaki adanya futurolog yang handal. Apabila Nabi Musa alaihissalam mampu membelah air laut dengan tongkatnya dan menyeberangi laut, maka isyaratnya adalah menghendaki adanya teknologi pembangun jembatan atau terowongan atau kapal laut besar, baik dari kayu maupun dari besi, sebagai sarana menyeberangi laut ataupun sungai. Apabila Nabi Ismail alaihissalam mampu mengepak-ngepakkan kakinya dan mengeluarkan air yang kini disebut sumur Jam-Jam dari bumi, maka isyaratnya adalah menghendaki adanya teknologi dan upaya untuk mengeluarkan isi bumi seperti minyak bumi, berbagai tambang atau air. Jika Nabi Isa alaihissalam dapat menyembuhkan orang sakit, maka isyaratnya menghendaki adanya ilmu dan teknologi pengobatan atau kedokteran. Apabila Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berisyraq dan bermi'raj di dalam surat Al-Isra ayat 1,
maka isyaratnya adalah menghendaki adanya teknologi penjelajahan luar angkasa, dan demikianlah seterusnya. Demikian tanggapan saya dan kesimpulan saya dalam menanggapi buku Robert Murray bab mukjizat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.